Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita masih melanjutkan pembahasan tentang pengakuan pendapatan, dan kali ini kita lebih akan membahas tentang long term construction contract ya. Terakhir kita membahaskan ketika di langkah kelima pengakuan pendapatan itu bisa diakui pada at point of time atau overtime gitu. Nah, perusahaan itu bisa mengakui pendapatannya selama masa kontrak kalau memenuhi beberapa kondisi. Nanti setelah ini kita akan bahas kondisinya itu apa saja. Biasanya, kalau untuk yang pengakuan pendapatan overtime yang selama masa kontrak itu digunakan untuk akuntansi kontrak konstruksi ya, sifatnya jangka panjang. Dan biasanya juga kalau sifatnya jangka panjang seperti kontrak konstruksi, selama masa kontrak juga pengembang atau seller di sini ya, itu bisa melakukan tagihan kepada pelanggan seperti itu. Nah, ini ya yang terakhir kan di sini, overtime atau at point of time. Diakui selama masa kontrak atau overtime itu jika memenuhi beberapa kriteria berikut ini, yaitu pelanggan itu bisa secara simultan. Jadi ketika dibangun, ketika kontrak itu dimulai, pelanggan sudah bisa menikmati dan menerima aset tersebut, menerima manfaat tersebut gitu ya secara simultan. Ketika dibangun, maka saat itu juga dia sebetulnya menerima manfaatnya atau asetnya sudah beralih ke dia. Kemudian eh, perusahaan itu kan dia membangun, kemudian customer itu yang melakukan kontrol atau kendali gitu. Misalnya pengembang itu misalnya diminta untuk membangun gedung 5 lantai gitu ya. Kalau kata pelanggan 5 lantai, 5 lantai. Pengembang itu nggak bisa misalnya menjadikan 6 lantai atau misalnya ngurangi jadi 4 lantai itu nggak bisa gitu. Harus sesuai dengan apa kata customer-nya gitu ya. Nah, demikian juga bahwa perusahaan itu tidak bisa misalnya menciptakan aset untuk penggunaan alternatif tertentu. Jadi nggak bisa tiba-tiba itu katakanlah sudah dijual ke pelanggan A, tiba-tiba nanti ditawarkan B, itu kan nggak bisa. Sudah tertentu bahwa itu merupakan miliknya dari si A gitu ya. Kalau seperti itu nanti kita bisa akui pendapatan selama masa kontrak atau overtime gitu ya. Ini juga sama kalau misalnya overtime itu pembangunannya tersebut itu selanjutnya tidak dilakukan oleh pengembang yang lain misalnya, terus kemudian punya hak untuk meminta imbalan atau misalnya menagih kepada pelanggan kayak gitu. Kalau misalnya hal-hal tersebut dipenuhi, kemudian perusahaan bisa mengestimasikan progresnya itu secara reasonable, ya, secara andal. Nah, maka nanti perusahaan bisa mengakui revenue dan gross profit tiap-tiap periode itu berdasarkan menggunakan apa? Menggunakan metode yang disebut sebagai percentage of completion method. Jadi kalau misalnya ada kontrak membangun jalan tol selesainya 3 tahun, itu tidak mengakui pendapatan pada tahun ketiga, bukan. Tapi tiap-tiap tahun nanti perusahaan bisa mengakui pendapatan. Sebesar berapa? Sebesar berapa progres yang telah selesai. Ya, berapa progresnya yang telah selesai, kayak gitu. Nah, namun kalau misalnya hal-hal poin di atas tadi itu tidak dipenuhi, perusahaan akan mengakui pendapatan atau gross profit itu kalau sudah selesai, gitu ya. Sudah selesai atau di sini menggunakan metode cost recovery atau zero profit method. Kita akan membahas terlebih dahulu yaitu dari percentage of completion method. Nah, bagaimana cara menentukan progres sekarang ya? Mengukur progres sudah selesai, sudah berapa persen, itu bagaimana caranya? Nah, di sini kita akan menggunakan namanya cost to cost basis. Kita mengestimasi progres dari suatu kontrak dengan menggunakan berapa besar biaya yang telah dikeluarkan dibandingkan berapa banyak total biaya yang akan dibutuhkan. Gitu. Makanya di sini kita lihat di rumus ya, untuk menentukan persentase penyelesaiannya itu menggunakan rumus biaya yang muncul sampai saat ini dibagi dengan total estimasi biaya gitu. Kemudian persentase tadi kita gunakan untuk mengalihkan total revenue, total nilai proyek
ya, total nilai proyek, sehingga nanti akan ketemu, oh pada tahun pertama itu misalnya berapa revenue-nya, pada tahun kedua berapa revenue-nya, tahun ketiga berapa revenue-nya. Selanjutnya, kalau misalnya kita ingin mengetahui atau melaporkan revenue pada periode tertentu, katakanlah tadi kan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga gitu kan. Kalau misalnya tadi kita ingin mengakui pendapatan tahun kedua saja, kita kan sudah menghitung pendapatan selama 2 tahun ini ya. Nah, kalau kita ingin mengakui pendapatan di tahun kedua saja, maka kita harus mengurangi gitu ya, mengurangi revenue selama 2 tahun ini, kita kurangi revenue yang kemarin. Nah, maka revenue untuk tahun kedua itu yang ini saja, kayak gitu. Langsung lanjut ke contoh soal saja. Ada perusahaan namanya Haddad Construction Company, dia mempunyai kontrak untuk membangun jembatan yang nilai kontraknya itu adalah 4.500.000 pound sterling. Nah, estimasi biayanya yaitu sebesar 4 juta pound sterling ya. Nah, kontrak tersebut itu dimulai Juli 2019 dan jembatan itu akan selesai pada Oktober tahun 2021 dan ini adalah data terkait dengan kontrak tersebut. Ya, biaya yang muncul tahun 2019, biaya yang muncul adalah sebesar 1 juta. Kemudian total estimasi biaya untuk menyelesaikan 3 juta. Jadi kalau misalnya ditotalin 4 juta ya. Kemudian perusahaan juga melakukan billing atau penagihan sebesar 900.000 dan pada saat itu juga diterima kas dari pelanggan 750.000. Ini kalau kita lihat dari sini, yang di billing, yang ditagih 900.000, yang diterima 750, berarti ini masih ada piutang ya, masih ada AR sebetulnya yang dicatat oleh perusahaan. Oke, kita belum membahas itu. Tahun 2020 misalnya, kos yang terjadi dari awal sampai tahun 2090 itu ada sebesar 2.916.000. Nah, biaya yang akan muncul lagi nanti selanjutnya itu masih ada 1.134.000. Ini kalau misalnya ditotalkan nanti ketemu total estimasinya berapa. Kemudian berikutnya, biaya yang muncul dari awal sampai tahun 2021 itu adalah 4.050.000. Ya, berarti ada penambahan. Karena ini sudah terakhir, maka nggak ada estimasi biaya selanjutnya gitu. Kalau untuk billing sama cash collection sama seperti tadi konsepnya ya gitu. Oke, ini kalau billingnya tahun kedua 2.400.000, uang yang diterima 1.750.000. Dan ini tahun ketiga billingnya 1.200.000, yang diterima kasnya 2 juta. Ini kenapa 2 juta? Karena kan kemarin kan ada billing yang belum di collection kasnya ya. Lanjut, bagaimana cara pengerjaannya atau bagaimana cara menentukan berapa sih revenue-nya. Karena ini menggunakan percentage of completion method, maka langkah yang pertama adalah kita tentukan berapa persentase penyelesaiannya. Misalnya untuk tahun 2019 ya, nilai kontraknya itu tadi 4.500.000 itu nilai kontraknya. Karena kita menggunakan cost to cost basis, kita akan hitung terlebih dahulu persentase penyelesaian berdasarkan biaya yang sudah ada. Biaya yang terjadi 1 juta. Ya kan, 1 juta. Total estimasi biaya berapa? Karena tadi biaya yang muncul 1 juta, kemudian estimasi selesai itu butuh 3 juta lagi, maka total biayanya itu ada sebesar 4 juta. Sehingga apa? Sehingga persentasenya adalah 1 juta per 4 juta, yaitu 25%. Kemudian 25% ini kita kalikan dengan 4.500.000. Nah, ketemulah berapa? Ketemulah nanti total gross profit-nya itu sebesar 500.000 pound sterling. Gitu. Oke, koreksi dikit ya. Jadi nanti pendapatannya itu adalah 25% dari 4.500.000. 4.400.000. Berapa? Itu nanti akan ketemu misalnya 1.125.000 ya kalau ini. Nah, gitu. Kalau misalnya kita itu ada total revenue-nya. Kalau kita ingin mencari gross profit ya, mencari gross profit-nya nih. Tadi kan dibilang bahwa total gross profit ini selama kontrak, total gross profit selama 3 tahun karena total kontraknya 4.500.000, sedangkan biaya totalnya 4 juta, maka ketemu estimasi gross profit-nya 500.000. Ini kalau estimasi gross profit-nya 500.000, berarti berapa
gross profit pada tahun 2019. Tinggal dikalikan saja 25% dikalikan 500.000. Nanti akan ketemu berapa itu? Ketemu 125.000 ya. Oke. Jadi gross profitnya itu nanti akan ketemu 125.000, sedangkan total revenue-nya, total revenue untuk tahun 2019 yaitu adalah 1.125.000. Oke. Kita lanjutkan. Tahun 2020 juga sama, kita tentukan berapa persentasenya, yaitu cost atau biaya yang muncul pada saat itu, ya. Kemudian kita tentukan total estimasinya. Berarti nanti kita menghitungnya adalah 2.916.000 dibagi dengan 4.050.000. Ketemulah persentase penyelesaian pada tahun 2020 dari awal sampai tahun 2020 itu sebesar 72%. Kemudian 72% itu kalau kita ingin mencari revenue-nya berapa, kita tinggal kalikan. 72.000 dikalikan 4.500.000, itu total revenue-nya. Kalau kita ingin mencari misalnya gross profit-nya, ya, karena ini ada koreksi ya, berarti ada penambahan biaya. Tadi biayanya awalnya 4 juta menjadi 4.050.000, maka total gross profit-nya sekarang menjadi 450.000. Kalau kita ingin mencari tahu berapa gross profit-nya sampai tahun 2020, maka kita tinggal mengalihkan 72.000 ini, 72% ini dengan 450.000. Demikian juga untuk yang tahun 2021. Ya, karena ini sudah tahun terakhir, maka biaya yang muncul 4.050.000 dan total estimasi biayanya tadi kan 4.050.000 juga ya. Karena sudah terakhir berarti sudah 100% selesai. Kalau sudah 100% selesai, ya kita akan mengalihkan berapa revenue dari awal sampai tahun 2020, ya 4.500.000. Atau kita tanya, berapa estimasi total gross profit dari awal sampai tahun 2021, ya berarti 450.000 karena dikalikan dengan 100%. Kita lanjutkan untuk ke jurnal, yaitu pertama kita mencatat biaya yang muncul, biaya yang terjadi untuk konstruksi tadi, kemudian mencatat mencatat billing atau penagihan itu berarti yang ini kan, oke. Dan selanjutnya mencatat bagaimana collection-nya atau kas yang didapatkan. Pertama ini dulu, ya, biaya dulu, biaya yang muncul. Biaya yang muncul pada tahun 2019, kita lihat di sini ada 1 juta. Maka kita akan akui biaya tersebut sebagai construction in process, CIP, construction in process, sebesar 1 juta, itu debitnya. Kreditnya apa? Karena biaya itu muncul bisa jadi kita beli material, batu bata, semen dan sebagainya, kas karena kita membayar tukang bangunannya dan lain sebagainya, maka kreditnya adalah material, kas, payable sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Nah, untuk menjurnal billing atau tagihan berarti account receivable muncul ya, piutang 900.000, kemudian yang di kredit adalah billing in construction in process, billing on CIP. Berapa 900.000? Karena kas yang didapatkan 750, maka nanti cash-nya di debit ya, selanjutnya cash-nya di debit, kreditnya adalah account receivable sebesar 750. Oke, di sini masih ada sisa nih sebetulnya yang account receivable yang masih belum terbayar. Kalau tahun 2020 juga sama, tapi di sini di jurnal berapa? 1.906.000, yaitu untuk mencatat konstruksinya, construction NCIP pada material, cash, atau payable ya. Nah, ini dari mana? Kan 2.916 itu adalah cost yang terjadi sampai tahun 2020 kan ya. Kalau kita ingin menjurnal tahun 2020 saja, maka 2.916 dikurangi dengan 1 juta ini. Berapa yang terjadi? Biaya yang terjadi tahun 2020, yaitu 1.916.000 ya. Itu seperti itu ya. Kemudian billingnya juga sama, 2.400.000 kita masukkan, yaitu receivable pada billing on CIP. Ketika kasnya diterima juga sama, yaitu cash pada account receivable sebesar 1.750.000. Ini sama juga untuk tahun 2021, kalau biaya yang muncul 4.050.000 itu dari awal sampai tahun 2021. Kalau kita ingin kita ingin mencatat tahun 2021 saja, berarti 4.050.000 itu dikurangi sebelumnya, yaitu 4.050.000 dikurangi 2.916, ketemu 1.134.000. Selanjutnya sama pencatatannya, ini juga, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan
pembahasan di video part berikutnya.